Hey, ini Pulsebear. Akan sangat membantu bila kamu klik tombol subscribe dan like di video ini. Serta, berikanlah komentarmu di kolom komentar. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi di Katanya Wibu. Sekarang menuju ke episode 2. Di sini dengan aku, Ben Selando atau Ando, ditemani oleh Pulsebear dan Art Sonata. Halo kawan-kawan, bagaimana kabar kalian? Itu aja. Oke, sangat generik. Hari ini kita akan bahas anime yang keluar kapan ya? Tahun lalu kalau nggak salah. Yaitu Kimetsu no Yaiba alias Demon Slayer. Wah, excited guys, saya excited. Asal kalian tahu ini animenya sangat keren tahu atau tidak? Iya. Karena nanti kami akan membahas sedikit tentang animenya dan pendapat kami pribadi seperti di episode-episode sebelumnya. Siapa tahu Anda para viewer di sini bisa berubah pikirannya. Wah, ternyata Demon Slayer itu ya gitu. Langsung saja kita bahas ke intinya. Demon Slayer. Ceritanya gimana sih? Pak, aku agak lupa ya. Bisa mungkin Siapa yang mau jelasin? Arsenata aja kan. Demon Slayer itu animenya ceritanya tentang pemeran utama kita bernama Kamado Tanjiro Komar itu bom Pachiro. yang TLDR, tulang dinosaurus. Keluarganya dibantai sama demon dan adiknya dijadiin demon, ya kan? Wah, Oni, bilangnya Oni bukan demon, Oni. Oni-san. Get it? Jadi pokoknya intinya Kamado Tanjiro ini berusaha ngembaliin adiknya jadi manusia lagi. Nah, setelah dia tahu adiknya berubah jadi Oni, gak lama setelah dari rumahnya itu dia ketemu sama Pilar, namanya Gyu. Gyu ini nanti yang ngenalin Tanjiro ke gurunya Gyu dulu. Terus yang membuat Tanjiro jadi Demon Slayer Squad. Aku lupa nama Jepangnya, saya bukan Wibu. Intinya dia tahu kalau ternyata musuhnya namanya Muzan. Muzan ini Michael Jackson. the OG of Demon. Nah, setelah itu petualangan mereka dimulai. Dah gitu aja. Not too much spoiler. Karena itu ceritanya semua. Iya. Nothing really special. Gimana? Maksudnya gimana di Pulsebear kok nothing really special? Sangat antusias sekali saya rasa. Kayak garis lurus gitu loh. Untuk animenya kayak gitu Mas Yan ya. Yang bikin booming kalau menurutku pribadi, menurutku gara-gara Ufotable sih. Wah, apa ini? Apa itu Ufotable? Meja terbang. Iya, meja terbang. Meja UFO. Ufotable itu terkenal Karena terjadi masalah audio, TLDR, Arsenata menjelaskan Ufotable sebagai studio yang bertanggung jawab atas anime epic seperti Fate Zero, Fate UBW, dan banyak anime lain yang memiliki animasi top notch. Kembali ke video. Itulah kenapa ceritanya walaupun tapi awal-awal keluar langsung booming. Ya, secara produksi itu memang bagus gitu loh. Aku menikmatinya, tapi ya udah itu aja. Ceritanya sangat flat ya, bisa dibilang. Karena masih introduction dari main karakter kita kan, seperti Tanjiro, Inosuke, dan The Yellow Boy. Zenitsu kan sih? Zenitsu. Itu masih awal-awal kan, jadi kayak masih termasuk bosenin. Karena ya, kalau kalian lihat sendiri, mereka butuh 3 episode buat ngalahin satu orang gitu kan. like come on. Animasinya bagus banget sumpah. Animasinya bagus banget. Kalau kalian tahu Ufotable, blending antara 2D animation dengan 3D animationnya itu seamless. Jadi kayak kita lihat animasi 2D all the way. Tapi bukan berarti karena animasinya bagus, kita butuh 3 episode buat ngelawan satu orang gitu. Kayak Subasa gak sih? Ngendang bola. Bola episode lagi masuk. Tapi apa yang dibilang tadi Art Sonata, dimana animasinya top notch kan, sangat di atas rata-rata, gerakannya fluid gitu loh, makanya populer banget itu. Tapi kalau ceritanya season 1 itu karena introductory, bosenin. Mungkin secara story ya udah gitu ya straightforward sekali. Kalian tinggal nonton, selesai ya udah. Dan karena begitu ya kita masuk aja tinggal ke rating gitu. Yuk kasih rating yuk. Langsung ke rating, what the fuck. Mungkin kita bisa bahas karakternya kan. Oh iya deng, saking generiknya tuh aku bingung ya. Ya langsung kita rating. Oke, kita mulai dari MC dari si Tanjidor. Ya Tanjiro. Ya. Mungkin Mas Astronata dulu mungkin. Gimana ya Tanjiro? Tanjiro tuh aku nggak bisa bilang unik tapi nggak bisa bilang generik juga sih. Soalnya kalau generik nggak generik banget, soalnya dia nggak seperti MC shonen lain gitu loh kalau menurutku. Sedangkan kalau aku bilang spesial, aku nggak bisa gedein sesuatu dari karakter Tanjiro gitu loh. Menurutku gitu sih. Gimana, Pulsebear? Kalau aku lihat Tanjiro, sumpah dia untuk season 1 ya,
Aku lihat Tanjiro itu sebagai karakter yang lumayan membosankan ya, bisa dibilang. Waduh. Sebagai karakter utama terutama. Karena apa ya? Dia itu baik kan. Dia itu orangnya baik banget. Bahkan pertama kali ketemu Demon dia nggak mau bunuh karena dia kasihan. Tapi setelah dia tahu gara-gara Demon itu adiknya berubah kayak gitu, dia punya alasan buat membunuh Demon. Tapi dia terlalu baik. What is he, a saint? Jadi kayak bisa dibilang dia selama satu season itu karakteristik yang berubahnya dia jadi lebih berani doang. Wow, dia bisa pakai pedang sekarang. Selain itu nggak ada, dia masih Tanjiro si baik hati, Tanjiro si Onisan, nggak pernah marah, dude. Sekalipun dia marah, dia langsung tenangin diri. Human apa ini? He's so perfect, dude. Like, what the fuck? Kan biasa karakter utama kita ikutin dari generic loser to somewhat of a better guy. Terus dari better guy jadi the hero of the story gitu kan. Tapi dia dari pertama udah nunjukin sisi heroiknya. Jadi kayak kita udah tahu ini pasti bakal hero terus gitu. Kita nggak akan pikir dia bakal jadi jahat karena ya itu dia tuh kayak saint, baik banget gitu ke siapapun. Gimana ya? Tanjiro menurutku kurang interesting sebagai karakter. Aku bakal lebih tertarik nonton Demon Slayer kalau pemeran utamanya Inosuke. Soalnya kalau kalian lihat animenya kan, dia hampir mati. Spoiler. Dia hampir mati dicekek kepalanya sama monster laba-laba kan. Tapi tiba-tiba dia ingat Tanjiro, dia ingat Zenitsu, dia ingat nenek-nenek random yang bantu nge-heal dia. Itu random banget gitu. Itu random banget. Seandainya kita lebih ngerti Inosuke, kita kayak punya alasan untuk peduli Inosuke. Aku lebih tertarik lihat Inosuke gitu. Kenapa dia benci muka yang cantik? Dia sering diganggu. Makanya dia berotot banget itu karena dia nggak mau dibully gitu kan. Itu bakal menarik gitu menurutku. Ya ini personal opinion ya. Bukan berarti Tanjiro nggak bisa jadi main karakter. Hanya saja untuk main karakter aku lihat potensi untuk developmentnya udah di situ aja gitu menurutku. Udah stuck di situ. Tinggal dia tambah jago aja. Oke, jadi kita bisa lihat di sini main karakter di Demon Slayer ini agak belum ada sesuatu yang spesial gitu karena ya udah dia disebut disinggung kan tadi kalau semacam perfect hero gitu dari awal. Sedangkan ya mungkin aku membandingkan dikit dengan shonen lain yang ada pedangnya yaitu Bleach. Sedikit comparison aja. Si Ichigo itu kan dari awal gitu kan dia powerless, useless gitu kan. Tapi kenapa menurutku menarik di situ karena dia memang start from a loser untuk merangkak ke seorang yang bisa bertarung sendiri gitu. Walaupun di Kimetsu no Yaiba ada arc di mana si Tanjiro ini dilatih sama orang yang pakai topeng gitu. Tapi ya itu a perfect MC terus ya udah gitu. Untungnya dia ditemani sama si Inosuke sama Zenitsu sehingga experience around Enshin-nya itu bisa dynamic. Ada comedic relief sama si brutal. To be fair. Kalau menurutku yang diomongin sama Ando ini agak nggak fair. Soalnya kita cuma bisa lihat Kimetsu no Yaiba 25 episode. Sementara Bleach itu berapa ratus episode, Mas? Kalau menurutku ya. Kalau kamu lihat Bleach 25 episode awal, paling juga sama intinya. Enggak juga, nggak setuju. Karena dari awal itu udah ada perkembangan di mana episode 1 itu jelasin kalau misalnya si Ichigo itu dia memang powerless kan dan mendapatkan kekuatannya dari Rukia. Di situ dia juga kita diperkenalkan dengan arc di mana dia membantu temannya dan development dari Ichigo itu sendiri. Sedangkan kalau Tanjiro itu flat. Gitu. Iya, setuju. Ini aku bisa salahin Ufotable sih, terlalu sombongin animasinya ya. Terlalu bagus animasinya sampai karakterization-nya lumayan minim. Aku mau salahin Ufotable dikit. Tapi kalau kita lihat Tanjiro, dia dari pertama jago gitu loh. Walaupun episode 1 sampai 3, 4 mungkin kan ya. Itu dia kan cupu banget kan. Tapi pasti sebelum dia kalah, dia langsung gain the perfect power to beat the evil guy. Quote-unquote pasti plot gitu. armor. Plot armor plays a big role. Contohnya di laba-laba itu kan dia udah bingung, patah pedangnya, patah tulangnya, luka-luka, adiknya basically di fetis jirat. Terus dia akhirnya tiba-tiba nge-flashback, ingat bapaknya nari dansa Kaguya gitu kan. Dia langsung ingat bapaknya. Kenapa bapak bisa nari gitu? Soalnya saya punya pernafasan spesial, nak. Saya akan ajari kamu. Dia langsung nge-flashback, langsung apinya berubah jadi warna merah, bukan warna biru. Airnya berubah jadi api gitu. Airnya jadi api. Itu bensin ternyata.
ada momen dimana dia langsung do OP guy gitu loh. Potensinya Tanjiro segitu-segitu aja. Kalau dia lawan siapa, dia pasti menemukan cara buat ngalahinnya. Terus nanti dia kasihan sama dia yang dia bunuh, ya gitu terus gitu pasti akhirnya. Jadi kayak lumayan redundant menurutku. Dan karakter developmentnya sangat tidak di-develop. Karena menurutku salahnya Ufotable di mana mereka lebih ngefokusinnya itu lebih ke animasinya. Sehingga story-nya jadi kayak disampingkan gitu. Mungkin ada komen lagi dari Mas Arsonata. Kalau menurutku ya bener sih, kalau untuk karakter development kita nggak bisa lihat banyak ya. Walaupun ya namanya main karakter pasti ada plot armor kan, pasti di saat tertentu dia bisa mendapatkan pencerahan. Ya kita nggak cuma lihat itu di Kimetsu sebenarnya, banyak anime kayak gitu. Cuma ya itu tadi karakter developmentnya terlalu lambat jadinya. Mungkin pertimbangannya Ufotable kalau mereka pengen bener-bener 100% manganya itu jadiin anime, nggak ada yang dipotong, nggak ada yang di skip. Sehingga untuk penggemar manga mau nonton animenya juga, oh ini ada semua kok manganya, walaupun ya jatuhnya jadinya lebih lambat. Ya mungkin gitu sih, mungkin itu pertimbangannya Ufotable lah kenapa mereka bikin ceritanya se-original mungkin sehingga kita nggak bisa lihat karakter development yang signifikan di anime, karena 25 episode itu sangat sedikit sebenarnya. Oke, selain Tanjiro tadi kan sempat disinggung Inosuke dan Zenitsu, berarti mereka gimana menurut kalian? A good side character I guess. Ya, mereka good side character. Karakter yang bagus untuk nggak cuma lihat Tanjiro dulu, kita bisa lihat orang lain. Sebenarnya menarik lah kalau kita lihat dua karakter ini. Mungkin main villainnya mungkin kita bisa Michael bahas. Jackson, wah. Kita nggak bisa, kalau menurut ya kita nggak bisa ngomongin main villainnya kayak gimana. Kita cuma bisa lihat main villainnya tuh cuma di 3 episode kalau nggak salah, dari 25 ya. Cuma kita 26 episode. 26. Dari ini kita tahu seberapa lambatnya ceritanya. Baik, geng, karena kita sudah membahas topiknya, mungkin sekarangnya untuk sesi rating ya, karena rating dong biar spicy. Mungkin kita bisa mulai dari Postbear dulu untuk ngerating, silakan Postbear. Aku mau tak kasih 8. Tapi itu tergantung mood. Kalau aku lagi kayak kok ini ya isinya animasi tok gitu loh, ceritanya mana gitu kan, aku bakal kasih mungkin 7,5. Walaupun animasinya top, termasuk lama banget gitu loh progression plotnya gitu. Dan ya terkadang kalau aku mau nonton sesuatu yang fast pace gitu, ini bukanlah salah satu contohnya. Aku bakal kasih 8 karena animasinya bagus dengan cerita yang lumayan menarik deh. Terima kasih Postbear, kita langsung aja ke Artson. Nata, gimana? Aku itu emang sebenarnya agak bias ke Ufotable. Waduh. Karena banyak seri favorit yang sering tak tonton tuh dari Ufotable. Animasi dari Ufotable tuh sangatlah wow, over the surface lah pokoknya. Jadi mungkin aku bakal ngasih 8 walaupun dengan cerita yang generik tapi premisnya menarik. Titik selling pointnya Kimetsu ya baru sebenarnya di Ufotable-nya. Kok yang buat Studio Din nanti mungkin nggak laku ini. Waduh. Girls kan. Ya udah, Oke. nanti saya nggak usah rating ya, udah. Enggak deh. Saya takut tiru soalnya. Oke. Aku ada dua penilaian, mungkin agak mirip kayak si Postbear. Soalnya untuk kalian yang mungkin suka dengan Ufotable, takutnya aku kena roast. Tapi ya aku ya, studio Ufotable tuh luar biasa untuk animasi Kimetsu ini. Jadi pas aku nonton tuh kayak eye gasm gitu. Terus terang aja aku kasih dia 8,5 karena aku suka banget sama animasinya. Tapi setelah cerita, karena memang itu kaman shonen, ya 7,5 lah. Mohon maaf nih, karena secara story ya aku suka-suka aja, tapi kalau mau nge-rewatch kayaknya bukan lah. Mungkin karena aku bias genreku nggak ke action banget, tapi untuk story 7,5 dan untuk animasi top notch 8,5. Oke, sekian dari kami bertiga. Silahkan tinggalkan like atau dislike dan tulis di kolom komentar tentang opini kalian di episode kali ini. Matane! Matamu. Bye bye.